Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG yang hari ini ternyata terkoreksinya cukup dalam. Dan kali ini saham-saham sektor batubara langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.794, terkoreksi 1,15%, dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 11,5. Cukup besar, di atas 10 triliun dan tutupannya di 6794. Langsung saja ke teknikannya. IHSG hari ini koreksi wajar ya, sudah terlihat. Langsung saja ke teknikannya. IHSG koreksi ya wajar karena memang pandangannya ya dia udah naik cukup tinggi, apalagi hari ini ada sentimen BI untuk suku bunga dan ternyata BI masih menahan ya. Coba cek. Dan BI itu menahan suku bunga di 5,75 basis point. Diperkirakan analis itu turun 25-50 basis point, ternyata nggak turun, tetap dijaga. Dan itu yang menjadi sentimen. Big Bang tadi habis melorot juga ya. Ya sesuai technical. Kalau Bapak Ibu nantilah saya analisa Big Bang ya setelah video ini. Nah itu aja dulu untuk IHSG. Masih bisa turun? Masih bisa turun. Pokoknya ingat IHSG itu kalau dia jebol 6.700 ya dia sideways-nya di bawah 6.700. Kita lihat 1-2 hari ke depan lah. Minggu ini kita lihat. Mudah-mudahan minggu ini tetap di atas 5.700 IHSG. Itu aja. Lanjut saham pertama. Indi yang ditutup di 1.660 menguat 2,15%. Indi bagus kembali tembus 1.600. Mudah-mudahan bertahan. Dan ya pola cup handle-nya sepertinya akan terjadi. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat volume juga meningkat. Semestinya ini nggak ada lagi cerita dia turun di bawah 1.500. Dan bahkan menurut saya 1.600 harus dijaga. Indi, time frame Indi, technical Indi bagus. Target masih sama 1.780, 1.800, ada potensi di 1-2 minggu ke depan sampai awal Maret. Kita lihat Indi. Lanjut Adro yang ditutup di harga 2.250, terkoreksi 0,4%. Adro, aduh koreksi lagi. Adro ya masih sideways nih. Agro gara-gara gagal menembus 2.300. Kita lihat besok atau lusa atau minggu ini Jumat. Kalau dia tutup di atas 2.300 bagus. Support yang harus dijaga saat ini 2180. Jangan jebol. 2180 jangan jebol. Target profit kalau ini jalan ya di sampai Maret nanti ya kita targetkan 2.400 2.480 untuk Adro. Mudah-mudahan ya. Ya udahlah exit aja kalau dia membentuk lo baru di bawah 2150 Adro. Lanjut AAD yang ditutup terkoreksi cukup dalam hari ini di 3,58% ke harga 8.075. Wajar AAD koreksi, kenapa? Karena dia kepentok resisten 8.500. Ya masih sama gambarannya, dia itu ada potensi sideways di bawah 8.500. Jadi sudah kelihatan kan dead cat bone nggak? Belum pasti. Yang pastinya kita harus punya plan. Kalau Bapak Ibu kita nggak pasti tahu nih apakah dead cat bone, apakah sideways. Yang penting kita punya plan. Support yang harus dijaga itu 7.700, 7.800. Jebol itu ya buang aja udah. Belinya di mana? Ya deket-deket itulah. Di 7.800, 7.700. Stop loss 7.550 atau 7.600. Adi kalau pandangan Burnet Trader sideways. Menjaga support 7.800. Tentu. Mudah-mudahan disclaimer dianalisa kembali. Lanjut ADMR yang ditutup daga 845, terkoreksi 1,74%. ADMR sama ADMR kepentok resisten ya. Ternyata nggak sampai 900, dia sampai tengah-tengah ini aja di 850, 860 nih. Nah, gagal. Tapi saat ini sama gambarnya masih sama. Kalau ke 700 sih nggak lagi lah. Jauh dari gambaran. Palingan ya nih saya perbesar untuk nonton yang dari handphone mungkin nggak terlalu lihat ya. Kalau mau ADMR pandangannya sideways tetap. Support 800 dijaga. Beli dekat-dekat support. Lanjut PTBA yang ditutup di harga 2.660, terkoreksi 1,1%. PTBA sama sideways. Gagal juga dia bertahan di atas 2.700 turun. 2.600, 2.580. Area itu kalau mau entry. Sideways. Jadi beli support jual dekat-dekat resisten. Gitu aja saat ini kondisinya. Lanjut ITMG yang ditutup di harga 25.700, terkoreksi 0,29%. ITMG sama ITMG dead cat bone sih enggak. Kalau ada koreksi 25.000 tuh entry. Sideways juga ya. Untuk ITMG ini sideways-nya range pendek ya, 25.000 sampai 26.000 itu aja. Masih di situ pergerakannya 1-2 minggu ke depan. Lanjut UNTR yang ditutup di harga 25.200,
menguat 1,92%. UNTR, wah UNTR bagus ya. Cuman hati-hati karena saham-saham lain itu koreksi, takutnya besok tiba-tiba dia koreksi dalam. Kalau UNTR saat ini sama saya masih wait and see ya. Kalau mau cicil-cicil sampai 24.000 silakan. Ini dia di resisten. Takutnya tiba-tiba turun. Ini memang bagus polanya, bisa dibilang pola ascending triangle. Nah, ya kalau dia ya ini sudah breakout resisten. Cuman takutnya tiba-tiba besok balik arah, koreksi lagi, sideways ternyata. Nanggung kalau Bapak Ibu baru mau beli sekarang. Kalau dilihat volume memang meningkat. Kita nggak tahu ada sentimen apa. Oh, harga emas ya. UNTR ini kan ada emasnya juga. Harga emas mendekati all time high. Tuh, harga emas all time high lagi hari ini ya. Hampir ya. Ya sudah dekat, kalau dia naik beberapa pips tuh all time high lagi ya. Sebelumnya all time high-nya di 294259. Sekarang all time high-nya di 2943. Sebelumnya 2942. Oh, udah all time high lagi ya. Hari ini all time high lagi. SAU dan UNTR nanggung. Kalau saya bilang nanggung. Kalau Bapak Ibu kemarin beli 24.000 itu menarik. Sekarang nanggung. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu mau ambil dividen ya boleh beli dulu. Kalau mau ya dia Mei bagi dividen. Dan Bapak Ibu lihat historinya. Setiap sebelum bagi dividen rally sahamnya. Nih ya. April dia bagi dividen, sebelumnya rally ya 2023. 2023 keduanya sebelum bagi dividen rally Oktober. 2024 sebelum bagi dividen rally dari bawah. 2024 ini sideways, di akhir tahun tuh sideways ya. Tapi lihat Bapak Ibu dia sempat turun rally. Saatnya kumpulin sekarang kalau Bapak Ibu mau 1-2 bulan ke depan ya. Dia kan paling cepet tuh April ada bagi dividen. Nah kita lihat ya, April Mei lah dia bagi dividen. Ya kumpulin sekarang saatnya. UNTR kalau sabar. Lanjut. Doit yang ditutup dengan 505 menguat 11,23%. Doit luar biasa ya. Saya nggak perhatikan Doit. Ini kemarin saya scalping Doit tapi scalping pendek. Hari ini dia yang naik tinggi. Perkiraan saya kemarin adalah yaudahlah ya. Emang nggak rezekinya di sini. Dan saat ini mudah-mudahan nggak jebol 480. Itu harus dijaga. False break ke bawah lagi. Tapi kalau untuk ke 400 sepertinya udah ya masih bisa lah 400 ya. Hati-hati pokoknya kalau jebol 480 Doit. Tapi gambarnya gimana? Mudah-mudahan bertahan. Kita nggak tahu ceritanya apa nih. Saya belum ada info, belum cek juga ya. Yang pastinya trendline downtrend dipatahkan lagi dengan volume besar. Harusnya sih bertahan. Jadi kalau mau beli Doit yang mepet support 490, 480 jebol itu buang dulu. Itu aja. Jangan harap dulu. Karena terlalu dalam turunannya kalau jebol 480 saat ini. Doit. Lanjut. Harum yang ditutup dengan 830 terkoreksi 1,19%. Harum sideways 800 ambil. 800 ambil. Sideways kecil kemungkinan kalau sampai dead cat bond turun ke bawah. Jadi pandangannya Harum sideways. Dekat-dekat support 807.90 itu menarik untuk entry Harum. Lanjut, BSSR yang ditutup di harga 4.880 terkoreksi 0,46%. BSSR sideways juga ya, cuman kurang menaik nih, range-nya pendek BSSR. Kalau BSSR saya lebih ke skip aja dulu lah ya. Itu aja dulu ya. Langsung saja ke teknikanya. BSSR belum menarik, range-nya terlalu mepet nih. 4.200 sampai 4.300 berarti kan 2,5% naik turunnya. Ya kalau mau mepet support 4.200 pas beli. Tapi belum menarik lah. BSSR kita lihat minggu ini mudah-mudahan kalau bisa tembus 4.300 tuh semoga bisa arah minggu depan 4.400 ya. Nanggung harga sekarang tapi ada peluang dia menembus minggu ini kalau memang bagus menembus 4.300. Targetnya 4.400. Pendek memang. Ya kurang ideal lah kalau Bapak Ibu mau spare profit yang lebar. BSSR saat ini gak terlalu menarik. Lanjut. ABMM yang ditutup di harga 3.400 terkoreksi 0,58%. ABMM kepentok resisten, wait and see lah. ABMM ya udah naik 6% nih dari 3.180 dia naik 3.400 berarti 220 poin. 7% dia naik. Jangan dulu dipaksa, takutnya tiba-tiba jebret ada buangan ya. 1.200, 3.300 di bawah 3.200 coba cicil. Kalau berminat ABMM. ABMM gimana? Sideways. Sama sideways. Lanjut Bian yang ditutup dengan 20.075 menguat 0,24%. Bian aduh menurun ya. Bian gagal juga tembus. Perkiraan saya hari ini nih saham-saham batubara
menjadi pendorong. Ternyata gagal juga mendorongnya. Ada beberapa aja yang naikkan tapi nggak terlalu signifikan. Bian saat ini sama masih ya menurut saya ya, selama nggak jebol 19.600 hot aja. Ya, berarti cut loss-nya berapa? 2%, 2,5% kaut itu untuk Bian. Tapi kalau menurut saya kurang menarik. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat, market cap itu 669 triliun dan transaksinya cuma 672 juta. Itu sangat tipis, sangat sepi, nggak menarik. Bapak Ibu pun kalau yang seperti ini mungkin Bapak Ibu bisa makan sendiri kan 8 lot. Ya menurut saya enggak lah. Belum saatnya saat ini, Bian. Jadi sabar, yang punya hot aja selama nggak jebol 19.600. Yang nggak punya jangan beli ya. Itu untuk maksudnya bukan jangan beli, nggak boleh beli aja kalau Bapak Ibu. Nah, cuman menurut saya lambat gerak, Bian. Lanjut, Toba yang ditutup dagang 454 menguat 1,3%. Toba bagus, sentimen Toba ini ada info kalau Pak Pandu Sarirnya akan mengelola Danantara ya, holdingnya BUMN ya kalau nggak salah itu ya. Ya itu ya, yang itu ya aja yang menjadi sentimen ya. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau Bapak Ibu tahu sentimen lain Toba silakan tulis di kolom komentar. Dan dia sudah naik tinggi. Saat ini ada resisten yang cukup kuat di 480. Itu persimpangan jalan. Ya 480 500 ke situ kan dia. Mudah-mudahan support yang harus dijaga 400. Menarik Toba kalau dapat di 400, 410, 420. Itu menarik menurut saya. Coba cicil. Ya, pandangannya sama. Kalau menurut saya jebol lagi 400 tuh enggak. Sideways, jelek-jeleknya sideways, range-nya 460, 400 support. Nah ini. Atau kalau dia digasnya lagi besok lusa, targetnya 480, 500 tuh bisa. Toba. Lanjut, saham terakhir KKGI yang ditutup dagang 430 menguat 2,38%. KKGI rebound juga ya dari 400, lumayan tuh kalau Bapak Ibu ada beli 400 dan mantul kan level psikologis. Wow, dia dari 380 mantulnya. Tapi ya rejection karena cuma satu hari di bawah 400 terus kemudian naik lagi. Targetnya kemana? Udah dekat 440, 450. Sideways juga. Potensi nggak akan naik tinggi lagi. Kemungkinan nggak akan naik tinggi lagi. Malah ada potensi setelah naik rebound dikit. Ada potensi koreksi. Sideways juga. KKGI sideways. Ya, kalau mau beli KKGI di mana? Ya 400, 390, 380. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.